Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, adalah Usamah bin Zaid suatu ketika dalam sebuah pertempuran melawan kaum kafir. Pada saat di tengah pertempuran, Usamah bin Zaid ini berhadapan satu lawan satu dengan musuhnya. Nah, ketika berhadapan satu lawan satu ini, Usamah bin Zaid berhasil mengalahkan musuhnya ini, sampai kemudian orang kafir ini terjatuh, pedangnya terlepas dan terpojok. Ketika Usamah bin Zaid mau memenggal orang kafir ini, tiba-tiba orang kafir ini kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usamah bin Zaid kemudian dalam hatinya berkata, orang ini sengaja bersyahadat biar aku tidak jadi membunuhnya. Akhirnya dengan pikiran itu, menganggap orang kafir ini sengaja bersyahadat agar tidak jadi dibunuh, ditebaslah kemudian orang kafir itu oleh Usamah bin Zaid sampai kemudian dia meninggal. Dan peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat yang lain yang hadir dalam peperangan itu. Seusai peperangan, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memanggil Usamah bin Zaid dan menanyakan hal itu. Wahai Usamah, benarkah engkau telah melakukan hal seperti ini? Engkau telah membunuh orang yang sudah bersyahadat? Usamah kemudian menjawab, benar wahai Rasulullah. Aku membunuhnya karena ia bersyahadat karena tidak tulus. Ia bersyahadat agar aku tidak jadi membunuhnya. Jadi aku tetap membunuhnya karena syahadatnya tidak tulus. Rasul kemudian bersabda, kenapa engkau tidak belah dadanya? Sekali lagi, hanya itu jawaban Rasulullah. Kenapa engkau tidak belah dadanya? Kita bisa mengambil hikmah di sini. Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak belah dadanya wahai Usamah? Lihat, belah dadanya. Lihat apakah dia bersyahadat itu karena takut dibunuh atau karena memang tulus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil ibrah, teman-teman, bahwa ketika orang sudah mengucapkan syahadatain, maka hukumi dia sebagai orang muslim. Terserah apapun niatnya. Hukumi dia sebagai orang muslim. Terserah apapun niatnya, sekali lagi. Niat itu urusan dia dengan Allah. Apapun niatnya, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas, ketika sudah secara zahir kita mendengar bahwa orang itu sudah bersyahadat, maka hukumi dia sebagai seorang muslim yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana muslim yang lainnya memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini menjadi urgensi syahadatain yang pertama, bahwa syahadatain itu adalah pintu masuk ke dalam Islam. Ini bagi orang-orang kafir. Kalau mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak mau mengucapkan ini berarti tidak Islam. Seberapapun baiknya dia, kalau tidak mengucapkan syahadat maka tidak Islam dia. Berbeda jika orang-orang yang terlahir dari ibu bapak yang memang sudah muslim duluan. Tidak perlu ada syahadat ulang, tidak perlu dia mengucapkan syahadat, karena dia akan menjadi muslim sejak dia lahir sampai besar. Syahadat hanya pintu masuk kepada Islam, pintu masuk ke rumah Islam bagi orang-orang yang kafir. Tapi bagi orang-orang yang terlahir dari rumah Islam, dari yang orang tuanya Islam, otomatis dia akan menjadi muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa semua manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi, menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani. Jadi semua manusia itu terlahir dalam fitrah keislamannya. Semua manusia terlahir dalam fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia, bukan Islam. Syahadatain juga, teman-teman, adalah sebuah kalimat yang paling agung, paling mulia dibanding kalimat-kalimat lain di dunia ini. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling agung. Sebagaimana kita ketika berzikir setiap selesai sholat, selalu yang kita ucapkan adalah afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak ada syahadat tulang bagi orang-orang yang terlahir dari orang tua yang muslim. Untuk teman-teman yang pertama kali menyaksikan video saya dan pertama kali mengunjungi channel ini, jika merasa channel ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi, pastikan dirimu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan hal-hal kajian-kajian yang insya Allah akan kita lanjutkan terus. Mudah-mudahan Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.